Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Izdian di channel Muhammad Izdian Mutakin. Kali ini saya akan membahas tentang kekuatan bermimpi, berani bermimpi, kekuatan tujuan. Ya, ini materi yang saya suka. Saya yakin Anda juga suka ya, namanya manusia pasti suka bermimpi. Cuma kadang banyak yang ya menganggap mimpi itu tidak bagus ya, tidak penting ya. Tapi kita sebagai manusia harus bermimpi ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam telah memberikan kita kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Apalagi kita sebagai muslim ya. Nah, ini bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melihat masa depan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dia siapkan untuk masa depan. Karena itu kita semua harus memiliki tujuan, paling tidak apa yang mau kita lakukan hari esok ya, kemudian seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, 10 tahun, 5 tahun ya. Nah, jadi memang orang-orang yang dia motivasinya besar ya, itu biasanya mereka memiliki tujuan hidup. Maka dari itu mungkin saya pernah mengatakan juga bahwa Napoleon Hill ya dalam bukunya Think and Grow Rich mengatakan bahwa kejelasan tujuan adalah salah satu faktor penting yang membuat seseorang lebih berhasil daripada orang lain. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Nah, ternyata banyak sekali kesuksesan itu datang dengan perencanaan ya. Bagi kita manusia, apalagi yang orang-orang rasio ya, logis. Ya, ini orang-orang barat terutama ya, orang-orang barat kan mereka logis ya. Bahkan ulama muslimnya pun orang-orang yang di Andalusia itu mereka lebih logis. Seperti Ibnu Rus ya. Kalau Ibnu Sina dia sebenarnya Asia Tengah ya. Nah, jadi memang kebanyakan itu kesuksesan itu datang dengan perencanaan ya. Jadi sesuatu yang besar itu biasanya disiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, maka perencanaan ya, goal setting ini seperti anak tangga dia yang bisa kita naiki. Dan ini memang adalah inti dari semua proses atau usaha pengembangan diri. Nah, jadi kalau Anda baca buku-buku tentang kesuksesan ya di mana buku apapun itu di bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Portugis dan bahasa Spanyol dan sebagainya pasti berbicara tentang ini. Bagaimana membuat target hidup ya. Semuanya. Dan ketika kita sudah memahami ini adalah sebuah skill hidup yang sangat penting sekali ya. Nah, ketika kita punya target yang jelas ya, kita akan memiliki tujuan. Nah, tujuan ini ya, itu akan membuat kita lebih semangat dalam hidup. Maka khususnya ini karena ini biasanya seminar yang saya kasih ini untuk para pelajar ya, para siswa, mahasiswa, murid-murid. Maka bagi Anda yang merasa tidak punya semangat hidup ya, itu mungkin bukan karena Anda malas ya. Belajarnya tidak rajin itu bukan karena Anda malas, Anda hanya belum menentukan tujuan jelas. Nah, jadi bagi Anda yang ingin memiliki semangat tinggi ya, buatlah tujuan jelas. Ya, apa yang ingin Anda capai setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun sampai puluhan tahun. Nah, ketika orang sudah punya tujuan jelas itu ya, maka hidupnya biasanya lebih bahagia. Nah, maka Napoleon Hill mengatakan, jadi hal paling berharga ya, yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam kepada manusia adalah kemampuan dia mengendalikan pikirannya. Nah, orang-orang yang menggunakan anugerah besar ini ya, menggunakan pikirannya untuk
melakukan sesuatu, ya maka dia nanti akan mendapatkan anugerah-anugerah lanjutannya ya. Nah, anugerah-anugerah lanjutannya itu salah satunya adalah kebahagiaan hidup, kemudian ketenangan hati, ya, kepuasan jiwa, kebebasan, ya, kemudian keberanian dan lain sebagainya. Nah, itu kalau Anda mau menggunakan kemampuan berpikir Anda. Nah, sedangkan yang tidak mau menggunakan itu ya, maka itu nanti akan mendapatkan beberapa hal negatif. Ya, ini menurut Napoleon Hill ya yang saya baca. Apa aja? Nah, antara lain dia nanti akan menjadi takut, dia akan menjadi sedih, ya, kemudian tidak tenang ya. Bahkan salah satunya yang dia sebutkan adalah kadang banyak penyakit dan lain sebagainya. Nah, maka jadi harus diarahkan ya itu pikiran ini. Kalau Anda tidak menggunakannya, maka akan digunakan orang lain. Nah, orang lain yang akan mengarahkan Anda menuju tujuan dia gitu. Jadi salah satu hal mengapa ada yang mengikuti orang lain karena dia sendiri tujuan hidupnya kurang jelas. Maka dia mengikuti tujuan hidup orang lain, diarahkan oleh orang lain. Maka ini pilihan ya. Nah, itulah yang membuat kenapa pelajar yang dia itu tidak punya tujuan jelas, maka dia sulit belajar. Kenapa? Karena ketika dia ketemu orang dia ikut ya. Diajak main game dia ikut, diajak nongkrong dia ikut, diajak nonton dia ikut. Karena dia tidak punya tujuan jelas, maka dia akan ngambang begitu ya, mengalir ikut arus. Nah, ini ada sebuah penelitian yang sangat legendaris ya, di mana-mana dikutip ini, penelitian di Yale University tahun 1952. Jadi penelitian ini membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk membuktikan. Jadi ada satu angkatan di Universitas Yale University ini di Amerika, salah satu universitas terbaik di dunia bahkan ya. Nah, kemudian di survei ya, berapa banyak dari lulusan universitas ini yang memiliki tujuan hidup. Nah, jadi di survei ya, berapa orang yang punya tujuan hidup, dan ternyata dari 100% yang punya tujuan hidup jelas, perencanaan ya, dan juga ada target batas waktunya, itu mereka jumlahnya hanya sekitar 3% dari 100% ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? 20 tahun kemudian diadakan survei lanjutan. Ya, Anda bisa bayangkan nih, penelitinya menunggu selama 20 tahun. Dan apa yang ditemukan sangat luar biasa sekali ya. Jadi 3% orang ini yang dulu bikin perencanaan hidup, kemudian ada target jelas, batas waktu, rencana-rencana untuk mewujudkannya. Nah, 3% orang ini yang punya perencanaan jelas tersebut ternyata memiliki penghasilan jauh lebih besar ya. Jadi 3%, penghasilan 3% ini lebih besar daripada 97% semua penghasilan digabungkan jadi satu ya. Masih lebih besar penghasilan orang-orang yang ada di 3% ini. Nah, Anda bisa bayangkan sebesar apa jaraknya ya, gapnya antara yang bikin perencanaan dan tidak. Nah, itulah salah satu bukti nyata ya, yang sudah dibuktikan oleh penelitian secara empirik di Universitas Yale. Karena itu nah, orang-orang menggunakan ini ya sebagai salah satu patokan bahwa ternyata membuat rencana hidup dan target hidup itu memiliki efek yang besar dalam hidup. Nah, maka langkah pertama ya, jika Anda memang ingin merubah hidup menjadi lebih baik, salah satunya adalah itu, membuat perencanaan hidup dan juga target hidup. Nah, ini ada beberapa nama ya, ini belum saya tambahkan lagi. Banyak sebenarnya contoh-contoh lain, ini beberapa contohnya. Ya, Tiger Woods. Tiger Woods itu, nah dia ini dari kecil dia sudah punya obsesi untuk
memecahkan rekor dunia. Ya, jadi Tiger Woods ini memang sejak kecil latihannya udah gencar ya, main golf terus dia. Kemudian dia pasang target untuk memecahkan semua rekor kejuaraan yang ada di dunia. Dan itu akhirnya kejadian ya, tercapai itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian Steven Spielberg. Anda mungkin pernah dengar Steven Spielberg ini adalah sutradara itu ya, apa namanya? Dinosaurus tuh. Ya, The Lost World ya. Dinosaurus yang dulu Jurassic Park itu, Jurassic Park. Nah, dia ini memang luar biasa, dia target dan imajinasinya sangat tinggi, yang itu membutuhkan banyak pengorbanan ya. Orang-orang menolak dia, tapi dia masih punya tujuan jelas. Dia jalani terus, dia kejar terus, yang lama-lama akhirnya dia dapat ya, mampu membuat sebuah film yang sangat fenomenal, yang menjadi sejarah penting dalam dunia perfilman internasional. Akhirnya mendapat penghargaan banyak ya, mendapat uang banyak, dan menjadi orang yang sangat dihargai di dunia perfilman. Oke, selanjutnya Bill Clinton. Nah, Bill Clinton ini juga sama ya. Bill Clinton ini dia juga sudah dari kecil dia juga pengen jadi presiden ya. Akhirnya dia berusaha, dia kejar terus, akhirnya jadi kesampaian. Ya banyak sekali, contoh-contohnya banyak sekali. Kalau di Indonesia ya seperti Bung Karno ya. Nah, Bung Karno ini sejak umur 15 tahun dia itu sudah mengabdikan dirinya untuk bangsa Indonesia. Pokoknya dia mau Indonesia merdeka. Itu sejak dia umur 15 tahun. Karena itu dia pantang mundur ya. Jadi Bung Karno itu menghabiskan hidupnya 12 tahun dalam penjara. Diasingkan sana, diasingkan sini ya, tangkap sana, tangkap sini. Tapi beliau tetap kuat ya. Termasuk juga Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah dia makhluk paling berpengaruh di dalam sejarah dunia. Nah, Rasulullah itu beliau memang sudah sangat jelas ya, ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh alam semesta. Ini beliau lah penyelamat dunia yang mengeluarkan dunia dari kebodohan ya, yang selanjutnya menjadi inspirasi munculnya peradaban modern. Nah, itulah sejak munculnya Islam ya di abad ke-7 Masehi. Nah, karena memang targetnya jelas kan, ingin menyelamatkan umat Islam, umat manusia dari penyembahan terhadap selain Allah ya. Dan beliau akhirnya berhasil, dan bahkan dilanjutkan oleh umatnya bahkan sampai hari ini. Nah, itu luar biasa. Jadi memang kalau menurut saya ya, ini target ini ya, target ini memang bagi orang-orang yang memiliki spiritualitas tinggi ya, itu dia akan mampu mengkoneksikan dengan Sang Pencipta ya. Maka orang-orang dengan spiritualitas tinggi itu biasanya mereka mampu mencapai goal-goal yang besar gitu ya. Seperti ya Nabi Muhammad, kemudian Bung Karno juga seorang sangat religius ya. Beliau juga sholatnya jalan dan juga pergi haji ya. Kemudian kalau beberapa waktu ini saya baca biografinya Steve Jobs. Nah, Steve Jobs ini dia juga seorang yang sangat religius. Jadi dia seorang Buddha ya. Bahkan dia pernah mengadakan perjalanan spiritual ke India. Nah, di situ dia menemukan kebijaksanaan timur ya, yang membuat dia menjadi entrepreneur yang sangat dinamis tetapi memiliki intuisi tinggi ya, punya feeling yang sangat kuat. Nah, itu perlu dikombinasikan antara goal setting dan juga spiritualitas ya. Oke, nah ini orang-orang yang tidak punya tujuan jelas. Nah, jadi sebenarnya tidak ada ruginya bikin target, dan banyak ruginya tidak bikin target. Ini salah satu ruginya tidak bikin target. Nah, bagi kita umat Islam ya, bagi saya umat Islam, nah ini kan target ini sebenarnya mirip sekali dengan doa ya. Jadi target adalah doa tapi tertulis.
Jadi target itu harus tertulis. Kalau kita mengatakan saja itu belum dikategorikan sebagai target ya. Nah, tapi doa itu kita tulis karena itu bisa sangat kuat ya. Apalagi kalau kita barengi dengan doa secara rutin, itu nanti efeknya sangat dahsyat itu. Nah, maka kalau kita tidak punya doa, tidak punya target, tidak percaya diri ya, kemudian malu ya, tidak yakin dengan diri sendiri. Nah, inilah yang akan terjadi. Nah, ini kita dapati ya, memang kalau menurut Zig Ziglar yang mau bikin target ya, itu sebenarnya hanya 10% dari populasi. Artinya apa? Mayoritas tidak buat. Karena itu ya, kenapa mereka tidak buat? Karena emang bikin target itu kadang melelahkan ya. Butuh fokus, butuh proses berpikir ya, butuh perenungan. Karena itu memang yang mau melakukannya hanya 10%. Nah, jika Anda ingin berubah ya, maka Anda harus keluar dari 90% itu. Anda harus keluar dari keadaan tidak percaya diri, malu, tidak yakin ya, tidak punya tujuan. Anda harus masuk ke 10% itu yang berani mengeluarkan energi ya, pikirannya untuk fokus menuliskan target-target yang ingin dicapai. Nah, ini beberapa gambaran bahwa yang memiliki target itu biasanya lebih semangat ya, lebih kuat keyakinannya, kemauannya, kemudian etos kerjanya, kerja kerasnya dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuan akan menguatkan kita, memompa kita ya, membuat kita lebih bersemangat, membuat kita lebih berenergi ya. Jadi orang-orang yang berenergi biasanya memang dia punya sesuatu yang dia lihat itu di masa depan ya. Nah, ini salah satu triknya Brian Tracy. Jadi cobalah Anda duduk, kemudian Anda pejamkan mata ya, kemudian Anda bayangkan seperti apa dunia Anda 10 tahun ke depan itu. Seperti apa dunia Anda 20 tahun ke depan. Nah, dengan begitu kita bisa melihat gambaran masa depan ya, sehingga kita terpacu ya untuk merubah kenyataan saat ini menjadi kenyataan di masa depan yang sudah kita bayangkan itu. Kita akan menjadi seperti agen masa depan gitu ya, manusia yang datang dari masa depan, yang tahu apa yang akan terjadi masa depan dan merubahnya agar sesuai dengan bayangan dan imajinasi kita. Nah, itu salah satu triknya Brian Tracy. Nah, emang dengan target ini kita akan menjadi lebih berenergi ya, lebih apalagi itu bahasanya tuh lebih berkeyakinan dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa lihat ini ada gambar roket itu ya. Nah, jadi orang-orang yang bikin roket pun mereka punya perencanaan ya, ada blueprint ya. Bahkan dalam teologi Islam ya, itu Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta, yang pertama kali diciptakan adalah kolam sama pulpen ya. Begitu juga kita, jika kita ingin menciptakan episode baru dalam hidup, kita bisa menggunakan pulpen juga, membuat perencanaan kemudian mewujudkan. Nah, ini ada beberapa aspek ya yang bisa Anda fokuskan untuk dibuat perencanaannya. Pertama, belajar ya, study, kemudian finansial ya, kemudian kesehatan dan olahraga, dan terakhir keluarga. Nah, ini 4 hal ini bukan hal yang mutlak ya, Anda bisa sesuaikan dengan kondisi Anda. Ini pembagiannya setahu saya dari Adam Coe. Adam Coe ini juga mengutip dari Anthony Robbins. Cuman kalau saya target itu yang penting apa? Yang penting dia menarik ya, seksi gitu. Nah, ini jadi target yang bikin Anda exciting gitu, exciting. Nah, maka sebenarnya ini saya setuju sekali dengan Tony Robbins juga. Target itu tidak perlu banyak-banyak ya. Nah, jadi kita perlu melakukan proses identifikasi. Nah,
Nah, inilah langkah-langkahnya ya. Pertama, tulis semua yang Anda mau. Jadi Anda list ya. Saya mau misalnya apa? Saya mau lulus dengan nilai bagus, saya mau menikah dengan wanita cantik mungkin ya, atau saya mau menikah dengan wanita pria tampan mungkin bagi yang perempuan, atau saya mau punya rumah bagus, saya punya mobil bagus, saya mau punya perusahaan besar, saya mau punya sekolahan, saya mau punya rumah sakit, saya mau punya panti asuhan dan lain sebagainya. Itu tulis aja semua ya. Atau mungkin yang dalam hal pengalaman ya, saya mau belajar bahasa Inggris, saya mau belajar bahasa Turki, saya mau belajar nyetir mobil dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa ya. Atau mungkin saya mau naik pangkat misalkan, atau saya mau jadi direktur dan lain sebagainya ya. Jadi kalau Tony Robbins juga membagi menjadi 3 ya, yang saya ingat itu. Pertama, apa yang mau kita capai ya, prestasi karir ya. Misalkan mau naik pangkat, atau mau jabatannya paling atas ya, atau mau bikin sendiri perusahaan. Kemudian apa yang mau kita beli. Nah, misalkan kita mau beli laptop baru, HP baru dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, apa yang mau kita alami, pengalaman baru, pelajaran baru. Misalkan mau ikut pelatihan bahasa Jepang atau bahasa Perancis ya, atau mungkin mau ikut pelatihan bisnis, pelatihan masak dan lain sebagainya. Nah, oke, setelah Anda tulis semua ya, tulislah ya tidak kurang dari 20 lah ya. Tulislah 50 bisa, kemudian. Nah, nanti setelah itu ya, silakan Anda kasih tulisan di pinggirnya itu mau berapa lama ya. Berapa lama. Nah, ini saya masih di nomor 1 ya. Jadi saya fokus dulu di nomor 1. Anda kasih tulisan kira-kira berapa lama nih saya bisa menyelesaikan ini. Nah, nanti kan sudah kelihatan tuh butuh waktunya berapa lama. Misalkan kalau Anda sedang kuliah 4 tahun, Anda masih di tahun pertama kan masih butuh 3 tahun. Tulis 3 tahun ya. Nah, semuanya ditulis. Nanti terakhirnya adalah Anda pilih mana yang paling dekat ya, yang ingin Anda capai dalam waktu 1 tahun ke depan ya. Nah, setelah Anda dapat, nanti Anda kerucutkan lagi menjadi 3 ya, 3 saja, 3 target utama yang ingin Anda capai dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian nanti yang kedua itu, nomor 2, tulis alasan kenapa itu penting sekali. Tulis alasan kenapa itu penting sekali. Kemudian yang ketiga, tulis strategi. Nah, nanti tulis strategi, rencana-rencana untuk mencapainya, mencapai setiap tujuan itu. Nah, yang keempat, tentukan deadline ya, tanggal berapa ini mau semuanya sudah tercapai. Ya, kemudian yang kelima, beri emosi dalam target. Jadi Anda pejamkan mata, kemudian Anda bayangkan target-target itu sudah tercapai, apa yang akan Anda rasakan itu. Ini masuk ke alam bawah sadar, ini NLP ya. Kemudian lakukan aksi. Nah, kalau saran saya, setiap hari lakukanlah aktivitas menuju target itu yang bisa Anda lakukan. Paling tidak Anda sediakanlah waktu mungkin setengah jam sehari atau 1 jam sehari untuk bergerak menuju target-target Anda itu. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini sudah saya ambil dari buku Adamko juga, I'm Gifted. Nah, ini tentang target-target nilai. Nah, ini idealis sekali ya. Sebenarnya sejujurnya saya sendiri juga tidak pakai ini, cuman dalam bayangan saya adalah semua nilai harus maksimal ya, kalau bisa 100 semua gitu. Nah, kalau ini kan ada yang berapa persen ya. Nah, kalau saya sendiri semuanya target saya 100%. Nah, itu kan gak perlu ditulis juga sebenarnya ya. Tapi ini juga ada baiknya ya. Cuma saya pernah dengar cerita dulu waktu saya masih di kuliah dulu, ada orang itu dia setiap dia pulang ujian dia tulis. Ya itu salahnya itu mungkin itu ya. Dia nulisnya setelah ujian dia tulis, oh ini saya kira-kira dapat nilai 9.
Besoknya ujian lagi, saya kira-kira dapat nilai 9. Ternyata dia tidak naik kelas. Jadi memang bagusnya target itu sebelumnya ya, jauh sebelum ujian. Jangan setelah ujian kita buat target, buat prediksi ya. Buat prediksi jauh-jauh hari. Nah ini contohnya punya Adam Ko ini dari tahun ke tahun dia ini. Ya memang Adam Ko itu luar biasa ya, dia sudah menjadi miliarder di sekitar usia 23 tahun atau 26 ya, saya lupa juga. Itulah jalan hidup orang berbeda-beda ya. Kita tidak perlu terlalu sedih dengan membandingkan dengan orang lain, karena setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin kita secara materi kurang ya, tetapi secara non materi lebih ya. Bisa jadi yang lain itu secara materi kelebihan tetapi secara non materi kekurangan ya. Masing-masing punya jalan hidup sendiri-sendiri. Kita tidak usah terlalu ngotot dan memaksakan diri ya. Bahkan ada yang mengatakan orang-orang Jepang itu kagum dengan orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu santai-santai ya, tidak dikejar target. Orang Jepang itu, kata yang saya baca itu, kita mikirin target terus gitu. Tapi itulah menariknya hidup ya, karena kita butuh sesuatu yang baru. Kita selalu butuh sesuatu yang baru. Itu salah satu sifat asli manusia menurut Tony Robbins. Jadi manusia itu butuh variasi ya, butuh inovasi. Maka kita selalu, kalau ada makanan baru kita selalu tertarik kan. Nah, ini sekarang lagi musimnya Milo kepal, es kepal Milo. Nah, itu kan kita penasaran, kita pengen nyoba. Nah, nanti kalau udah beberapa waktu orang-orang sudah pernah nyoba, itu dorongannya berkurang lagi tuh. Itulah teman-teman sekalian sekilas tentang target ya. Silakan Anda coba, Anda jalankan. Jadi ilmu tanpa dipraktekkan seperti pohon tanpa buah ya, tidak akan datang buahnya. Kalau bahasa Arabnya al-ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ya, ilmu tanpa praktek seperti pohon tanpa buah. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Nah, ini materi saya selanjutnya. Silakan Anda simak terus channel saya. Jangan lupa kalau Anda merasa ini bermanfaat, silakan di subscribe. Anda juga bisa bagikan ke teman-teman yang atau orang-orang yang Anda sayangi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.